Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada saat ini, kami dari kelompok 4 akan membawakan presentasi mengenai hipotesis. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 beranggotakan 5 orang. Ada Gede Yoga Aryasta Putra, NIM 1802. Yang kedua ada Freddy Nius Hasudungan Siringo-Ringo dengan NIM 1804. Ada Helen Wahyuni Sitorus NIM 1808. Gideon Pascal Kurniawan NIM 1823. Dan Niputu Budi Setiari NIM 1832. Topik-topik yang akan dibahas pada presentasi kali ini yang pertama ada pengertian hipotesis secara umum dan menurut beberapa ahli. Yang kedua manfaat hipotesis. Yang ketiga jenis hipotesis. Yang keempat macam hipotesis. Yang kelima perumusan hipotesis. Yang keenam tips membuat hipotesis. Yang ketujuh cara mengembangkan hipotesis. Yang kedelapan contoh hipotesis. Dan yang kesembilan kesimpulan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan membahas tentang pengertian hipotesis. Secara etimologi, hipotesis atau juga disebut hipotesa terdiri dari kata hypo yang mempunyai arti di bawah dan tesis yang mempunyai arti pendirian. Kata tersebut berasal dari bahasa Yunani yang bila digabungkan mempunyai makna kepastian, asumsi yang ditegakkan. Bila diartikan, maka hipotesis adalah sebuah pendapat yang mana fakta dan kebenarannya masih perlu diuji. Hipotesis merupakan pernyataan berupa prediksi seorang peneliti mengenai apa yang akan ditemukan dalam sebuah penelitian. Meskipun bersifat prediksi, hipotesis bukanlah tebakan tanpa dasar, karena dalam melakukan hipotesis harus terdapat teori dan pengetahuan serta perlu dilakukannya pengujian. Pengujian terhadap hipotesis dapat dibuktikan melalui serangkaian metode dalam penelitian, di mana dalam pengujian hipotesis menggunakan alat uji seperti dengan menggunakan analisis atau perhitungan kalkulasi, statistik, dan matematika. Pengujian ini dilakukan agar hipotesis dapat diterima sebagai salah satu sumber untuk menyelesaikan sebuah masalah penelitian. Berikutnya ada pengertian hipotesis menurut para ahli. Adapun beberapa pengertian hipotesis menurut para ahli sebagai berikut. Yang pertama ada Suharsimi Arikunto yang berpendapat hipotesis merupakan jawaban yang bersifat sementara pada sebuah masalah penelitian hingga jawaban tersebut terbukti dari data yang telah terhimpun. Yang kedua, menurut pendapat Zygmunt 1997, secara definisi, hipotesis adalah dugaan atau proposisi yang belum diuji kebenarannya dalam menjawab fakta atau kejadian, di mana jawaban dari permasalahan terdapat kemungkinan yang begitu banyak. Yang ketiga, sementara Sujano 2005 menyatakan hipotesis adalah anggapan atau dugaan yang bersifat tentatif tentang hal yang diciptakan untuk menjelaskan sebuah permasalahan, di mana anggapan tersebut harus diuji secara terus-menerus. Yang keempat, pendapat dari Kerlinger 1973 berpendapat bahwa hipotesis adalah rangkaian dugaan berupa penjelasan
yang berdasarkan pada hubungan dua variabel atau lebih. Dan yang kelima ada Surya Brata 2000, menyatakan bahwa hipotesis merupakan sebuah penalaran deduksi yang bersumber dari teori ilmiah atau penelitian kuantitatif dan merupakan sebuah jawaban sementara dari observasi untuk menciptakan sebuah teori sosial atau pernyataan baru. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai manfaat hipotesis penelitian. Hipotesis termasuk bagian penting dalam sebuah penelitian. Berikut merupakan manfaat dari hipotesis penelitian. Yang pertama, hipotesis sebagai instrumen kerja teoritis dapat dipakai untuk mengutarakan sebuah masalah yang diteliti. Misalnya adalah memberikan pendapat dari sebuah penyebab dan akibat dari permasalahan. Hal tersebut akan membuat seseorang untuk berkontemplasi dalam mengambil sebuah tindakan. Yang kedua, hipotesis yang bersifat sementara. Tujuannya untuk memperluas sebuah teori dan pengembangannya. Karena dengan melakukan hipotesis, wawasan peneliti akan semakin banyak. Yang ketiga, hipotesis sebagai instrumen kemajuan ilmu. Ini menyatakan bahwa hipotesis dibuat dan diuji untuk menyatakan sebuah pernyataan salah atau benar. Seperti halnya manfaat sebelumnya, hal tersebut akan membuat peneliti lebih mudah dalam menghadapi permasalahan di penelitian berikutnya. Selanjutnya, hipotesis yang baik. Yang pertama, logical. Hipotesis harus dibuat berlandaskan pada sebuah teori dan penelitian terdahulu. Hipotesis yang bagus adalah kesimpulan logis yang berdasar pada argumen logis. Kemudian, testable. Hipotesis harus dapat diuji, selanjutnya variabel juga harus bisa diamati dan diukur. Kemudian, refutable. Pada bagian ini, hipotesis harus bisa ditolak dan disanggah. Secara umum, hipotesis mengenai tata nilai, agama, dan pengandaian merupakan hipotesis yang untestable. Terakhir, positif merupakan pernyataan hipotesis yang memiliki karakter dan sifat positif mengenai keberadaan suatu hubungan, perbedaan, efek, dan lain-lain. Kemudian, jenis hipotesis penelitian. Sementara terdapat jenis hipotesis penelitian yang nantinya akan membantu ilmuwan untuk meneliti. Jenis hipotesis ini dikategorikan berlandaskan pada memformulasikan dan cara mendapatkannya. Menurut memformulasikan atau rumusannya, hipotesis kerja, yakni pernyataan sementara yang berasal dari sintesis dari analisis teoritis, sering digunakan dengan simbol HA atau H1. Hipotesis statistik atau hipotesis nol adalah kebalikan dari hipotesis kerja yang pada penggunaannya menjadi H0. Berdasarkan pemaparan Sudarwan Danim dan Darwis, terkadang ilmuwan dalam memformulasikan hipotesis dalam bentuk simbol H1 atau H0 ini untuk sebuah topik penelitian. Ini dikarenakan terdapat pemikiran bahwa simbol singkatan ini untuk menunjukkan bahwa H0 ini untuk hipotesis yang ditolak, sementara simbol H1 untuk hipotesis yang akan diterima. Menurut dari cara mendapatkannya, hipotesis deduktif adalah pernyataan yang diformulasikan berdasarkan pada teori ilmiah terdahulu. Ini biasanya dipakai untuk penelitian kualitatif. Hipotesis induktif adalah anggapan yang nantinya diformulasikan untuk landasan pemeriksaan sebagai hasil untuk teori baru. Ini seringkali digunakan untuk penelitian kualitatif. Oke, baik. Di sini saya akan membacakan macam-macam hipotesis, yang dimana yang pertama yaitu ada hipotesis deskriptif. Itu merupakan sebuah jawaban sementara pada sebuah masalah deskriptif yang berkaitan dengan satu variabel. Dan yang kedua, hipotesis komparatif adalah pernyataan sementara pada sebuah rumusan masalah yang membandingkan dua variabel penelitian. Dan ketiga, ada hipotesis asosiatif, adalah asumsi atau pernyataan tentatif yang mempersoalkan keterkaitan antara dua variabel. Baik, yang kemudian itu perumusan hipotesis. Di sini hipotesis merupakan pernyataan yang sudah diuji dengan berlandaskan data yang telah melewati proses penelitian, di mana hipotesis teruji tersebut merupakan dasar untuk mendapatkan sebuah kesimpulan. Di sini yaitu ada dalam mendapatkan fakta ilmiah. Untuk memformulasikan hipotesis bisa dilakukan dengan beragam teknik. Di antaranya yang pertama, mendapatkan langsung dari narasumber atau narasumber utama atau dari data primer. Dan yang kedua, fakta yang didapatkan melalui proses identifikasi dengan era, menginterpretasikan dan mendeskripsikan dari sumber utama
atau data primer. Dan yang ketiga ada fakta yang didapatkan dari observasi terhadap seseorang yang selanjutnya dianalisis dengan bentuk penalaran atau kesimpulan abstrak. Yang selanjutnya ada tips untuk menulis atau membuat hipotesis. Yang pertama itu ada buat list atau catatan pertanyaan. Ini berfungsi agar proses identifikasi mengenai pertanyaan penelitian menjadi lebih jelas. Yang kedua, ada hipotesis adalah dugaan yang diungkapkan dan bukan sebuah pertanyaan. Perlu diketahui bahwa hipotesis bukan sebuah pertanyaan pada sebuah penelitian, namun hipotesis adalah perkiraan atau bisa juga ramalan yang berlandaskan pada data dan teori. Yang ketiga, jabarkan hipotesis yang dimiliki. Salah satu hal yang bisa membuat hipotesis mudah diterima adalah pengungkapannya yang jelas dan tidak rumit. Yang keempat ada hafalkan setiap variabel yang dipakai. Dengan mengingat variabel yang dipakai akan membantu peneliti untuk mendapatkan hipotesis yang baik. Variabel tersebut haruslah diungkapkan dalam bahasa yang sederhana. Yang kelima ada hipotesis bisa diuji. Ini agar segala dugaan bisa diungkapkan dan difilter secara ketat. Yang keenam ada pertimbangkan apa saja yang akan dilaksanakan pada proses eksperimen dalam sebuah uji variabel. Identifikasi dan memeriksa setiap variabel yang ada dalam penelitian. Yang selanjutnya ada buat pernyataan dengan jelas mengenai variabel dependent dan independent dalam hipotesis. Dan yang terakhir ada pastikan bahwa hipotesis yang diajukan merupakan sebuah pernyataan yang detail dan rinci sesuai dengan apa yang sedang diteliti. Yang selanjutnya adalah cara mengembangkan hipotesis. Yang pertama, ada ajukan pertanyaan. Pertanyaan penelitian harus detail, spesifik, fokus, dan bisa diteliti dalam batasan yang bisa dijangkau oleh peneliti. Penulisan hipotesis dimulai dengan pertanyaan penelitian yang ingin Anda jawab. Pertanyaan harus fokus, spesifik, dan dapat diteliti dalam batasan proyek yang akan dilakukan. Contohnya itu ada, apakah mahasiswa yang lebih banyak menghadiri sebuah perkuliahan akan memperoleh hasil ujian yang lebih baik ketimbang yang lebih sedikit menghadiri. Yang selanjutnya yaitu yang kedua ada lakukan beberapa penelitian pendahuluan. Penelitian ini mengenai jawaban yang telah didapat dari pertanyaan penelitian harus berdasarkan sesuai dengan masalah penelitian yang ada. Agar penelitian bisa lebih dikuasai, maka penelitian wajib mencari pengetahuan dan teori yang sebelumnya atau yang berhubungan dengan penelitian. Pada langkah ini, penelitian akan dituntut untuk menyusun kerangka kerja konseptual untuk mengidentifikasi variabel mana yang akan dipelajari dan mana yang berhubungan dengan penelitian. Yang selanjutnya atau yang ketiga ada rumuskan hipotesis Anda. Pada tahap ini, penelitian harus mempunyai ide mengenai apa yang diinginkan untuk dikemukakan. Kemukakan jawaban awal atas pertanyaan penelitian sebelumnya dengan kalimat yang singkat dan jelas. Contohnya, mahasiswa yang lebih sering hadir dalam mata kuliah akan memperoleh hasil ujian yang lebih baik. Yang keempat, ada perbaiki hipotesis. Agar hipotesis bisa lebih spesifik dan teruji, maka penelitian harus memperbaikinya. Terdapat berbagai metode untuk menyusun hipotesis, terlebih istilah yang akan dimunculkan harus mempunyai definisi yang jelas, di mana hipotesis juga harus berisi mengenai variabel yang sesuai kategori khusus yang dapat atau yang sedang dipelajari dan hasil eksperimen atau analisis. Yang kelima adalah ungkapkan hipotesis Anda dalam 3 cara. Untuk bisa mengidentifikasi sebuah variabel, peneliti bisa menulis prediksi secara sederhana dengan bentuk jika, maka, atau if then, di mana bagian pertama berupa variabel bebas dan bagian kedua berupa variabel terikat.
Contoh, jika mahasiswa semester awal dapat menghadiri lebih banyak perkuliahan, maka nilai ujian mereka akan meningkat. Pada penelitian akademis, hipotesis kerap kali dinyatakan dalam bentuk korelasi atau sebab, di mana peneliti bisa langsung mengutarakan prediksi hubungan antar variabel. Contohnya, jumlah perkuliahan yang dihadiri atau diikuti mahasiswa semester awal berpengaruh baik kepada nilai ujian yang mereka ikuti. Dan yang terakhir, jika peneliti membandingkan dua kategori, hipotesis bisa menyatakan sebuah perbedaan. Contohnya, mahasiswa semester awal yang menghadiri lebih banyak perkuliahan akan mendapatkan nilai ujian yang lebih baik ketimbang mahasiswa yang menghadiri sedikit perkuliahan. Berikutnya ada contoh hipotesis. Untuk pertanyaan penelitiannya, apakah ada perbedaan tingkat resiliensi antara mahasiswa yang bekerja dan tidak bekerja? Hipotesisnya, mahasiswa yang bekerja memiliki resiliensi yang lebih tinggi daripada mahasiswa yang tidak bekerja. Untuk hipotesis nolnya, tidak ada pengaruh bekerja atau tidak bekerja terhadap resiliensi antara mahasiswa. Contoh yang kedua, pertanyaan penelitian, apa manfaat meminum susu baby love bagi bayi? Hipotesisnya, manfaat susu baby love bagi bayi yaitu karena mengandung laktoferin untuk meningkatkan imunitas tubuh, kalsium untuk pertumbuhan tulang dan gigi, serta vitamin dan mineral. Hipotesis nolnya, susu baby love yang diminum oleh bayi tidak memberi manfaat bagi bayi. Sebagai kesimpulan, hipotesis adalah sebuah pendapat yang mana fakta dan kebenarannya masih perlu diuji. Hipotesis merupakan pernyataan berupa prediksi seorang peneliti mengenai apa yang akan ditemukan dalam sebuah penelitian. Meskipun bersifat prediksi, hipotesis bukanlah tebakan tanpa dasar karena dalam melakukan hipotesis harus terdapat teori dan pengetahuan serta perlu dilakukan pengujian. Hipotesis yang baik adalah harus menyatakan hubungan antar variabel sesuai fakta berhubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.